Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nih saya mau ngebahas juga nih sama Bang Nigara ya mungkin ya. Jadi Bang Nigara, kalau misalnya kita ini di apa namanya ya, di perebutan juara ketiga Piala Asia U23 ini menang lah begitu. Ini akan menjadi PR lagi begitu ya untuk di grup penyisihan di Olimpiade Paris 2024 begitu. Ya tantangan bukannya turun tapi semakin semakin naik. Semakin tinggi gitu ya. Karena akan berhadapan dengan Amerika, dengan Prancis, bahkan di grup sebelah juga ada Argentina ya Bang Budi ya. Gimana nih melihat ini Bang Nigara? Gini, kalau tantangan tuh nggak ada yang di bawah, tantangan di atas. Pasti di atas. Iya dong. Betul. Jadi kalau kita dapat tantangan di bawah bukan tantangan namanya. Iya kan? Iya, betul. Kita aja kayak kita wartawan. Kalau suruh ini kita wawancara ini kan gak gampang tuh. Dibanding wawancara orang di jalan kan gampang betul. Nah, sama itu posisinya. Jadi kalau tantangan ke depan ya harus kita raih. Nah, anak-anak ini siap gak? Siap, insya Allah. Nah, cuma memang tadi sepakat saya nih kelelahan. Nah, pertanyaan sederhana. Kau Rifi mungkin enggak, zaman saya Eli dia enggak mungkin. Ini apa Sira juga enggak. Saya nih AMK. Asal makan kenyang. Kebayang enggak itu anak-anak mereka kayak apa? Di Indonesia ini pemain-pemain bola atlet lah, atlet gitu rata-rata anak kelas menengah ke bawah. Anak kelas menengah ke bawah di Indonesia ini AMK makannya, asal makan kenyang. Apa aja dimakannya. Makanya Sintayong marah ketika ada yang kedapatan makan mie instan. Kan itu persoalannya. Kalau Korea, saya ke Korea berulang-ulang, PSSI di Korea. Apa yang terjadi di sana? Mereka kampus punya lapangan fasilitas olahraga luar biasa, makan mereka gratis semua. Kita enggak gitu. Jadi kita bersyukur nih ada yang kayak gini tim nih, Sintayong menciptakan gini, kita bersyukur. Kekurangan masih banyak kekurangannya. Tapi kalau mental bagaimana Bang? Mental mereka gitu tadi malam kan penuh tekanan gitu. Gini, kan saya udah bilang nih, tadi Eli deh, pemain nasional tanya Eli deh. Iya. Kita kalau udah dengar orang ngomong Inggris, ngomong Belanda, ngomong Prancis, semua ilmu kita hilang. Betul nggak Eli? Saya ngalamin, Vi. Ini di sini di Kuningan. Dari kantor suruh wawancara Benny Murdani. Persiapan semua saya buat, kita mau ketemu Panglima TNI Abri kan, kayak apa? Susah. Ini akhirnya Pak Kardono almarhum kasih, nih sudah. Ben ini koncoku mau wawancara. Begitu sampai, apa? Semua yang kita siapin 2 minggu langsung. Gitu. Karena mental kita langsung. Ini anak-anak nih sekarang, mentalnya bagus. Kenapa? Main di luar. Bergaul sama orang luar. Kan itu mereka sama tuh ngomong sama Diaspora sehingga mereka akhirnya apa kebiasaan dengan biasa kayak gitu enak ini kayak dia lah. Dia dari kecil di lingkungan sepak bola, kalau nggak kelotokan jangan dipanggil dia. Mas Budi gitu. Mas Budi kelelahan Mas Budi kayaknya kalau dibilang ya, mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin ada yang setuju tapi ada juga mungkin setuju tapi dengan catatan gitu loh maksudnya ya kan. Artinya begini, kalau dibilang kelelahan dari Qatar terus udah gitu lanjut lagi ke Australia, lalu juga ke Yordania, Korsel. Itu jaraknya sih nggak terlalu terpaut jauh lah gitu. Tapi prestasi terukir di situ gitu. Ini kelelahan yang seperti apa sih kira-kira ini? Jadi begini, dalam sebuah turnamen ini kan ada yang namanya peak performance. Dan peak performance Indonesia top levelnya itu ada ketika lawan Yordania. Di mana kita menang 4-1. Ketika melawan Korsel memang kita kuat, kita bisa ngimbangin. Tapi harus dicatat Korea Selatan main 10 pemain di menit 70. Bahkan perpanjangan waktu sampai 30-40 menit. Selama kurun waktu 50 menit itu Indonesia tidak berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Bahkan sampai memaksa adu penalti. Disitulah saya udah melihat ini bahaya ketika melawan siapapun di semifinal. Karena kita tidak bisa memanfaatkan sisa waktu 50 menit, satu babak lebih itu untuk bisa segera unggul dari Korea Selatan. Jadi di situ udah puncak-puncaknya itu ketika kita mengalahkan Korea Selatan. Kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti sampai 11. Peaknya di situ? Peaknya di situ. Udah mulai agak menurun sedikit di situ. Dan ketika melawan Uzbekistan dengan semua pemain yang komplit, variatif, pelatihnya juga dari awal tidak termakan dengan perang urat saraf. Jadi berapapun supporter Indonesia di Stadion Bin Khalifa, kita tidak akan terpengaruh. Itu dibuktikan sama Timur Kapatse. Sementara Indonesia tidak bisa memanfaatkan pemain ke-12 kita
Karena aktor sesungguhnya di lapangan ini satu skuadnya tidak lengkap, kedua Jadi banyak perubahan faktor. skema aktor itu juga berpengaruh banget ya Mas Budi ya? Sangat berpengaruh Karena karena chemistry di antara mereka juga sulit terjalin begitu? kalau chemistry sih bukan, tapi lebih kepada kebutuhan tim di depan. Rafael mungkin baru mencetak gol kemarin, tapi efeknya dia dalam sebuah pertandingan bisa kemana-mana. Itu bisa membuat Marcelino mendapatkan ruang, Witan Iya. mendapatkan celah. Fungsinya Rafael di situ. Makanya Rafael bisa memberikan kesempatan kepada Marcelino, kepada Witan dan pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol. Tapi ketika pertandingan kemarin ya harus kita akui Uzbekistan memiliki keunggulan baik dalam hal strategi, taktik, stamina. Mereka berani pressure pemain kita, mereka bahkan berani berdarah-darah, berani tubrukan dengan pemain kita. Itu yang nggak muncul dalam pertandingan kemarin, faktor itu. Mungkin menjaga-jaga agar jangan sampai dapat kartu kuning untuk masuk ke babak final. Ya itulah bedanya Ci. Iya. Kalau tadi kan dibilang sama Mas Budi kan Indonesia mungkin ya bergantung lah gitu dengan kehadiran Rafael ya seharusnya yang menjadi trigger begitu atau komandan lah di lapangan gitu ya kan. Ya, Vi, ini saya potong. Apa tuh? Kan tadi soal performance saya setuju lah itu ya. Ini pengalaman lagi nih, ini bukan nostalgia, ini pengalaman. Nanti Eli boleh ngasih. Kita tuh biasanya main bagus di awal. Gitu. Jadi kalau ini peak performance-nya waktu kita lawan Jordania dan lawan Korea, itu luar biasa. Artinya apa? Udah bagus. Udah on Dari the track, awal sampai udah akhir on track, gitu gitu. Oke. Nah, tinggal sekali lagi, bahwa kita belum kan orang main bola tuh chemistry ketemu berapa tahun El? Nanti Eli yang jawab deh. Iya, iya. Berapa tahun gitu. Nah ini persoalannya, ini anak-anak belum lama loh, belum lama. Jadi maksud saya ini jalannya udah dapet nih. Ya. Materinya udah dapet nih, tinggal pemolesan. Makanya kita butuh 5 tahun nih, gitu. Terserah mau Sintayong kok, mau siapa terserah aja gitu. Tetapi anak-anak ini punya dan mereka bergaul keluar ini yang paling penting sehingga nggak ada minder lagi gitu. Nah dengan posisi seperti itu kita ya, saya yakin paling tidak 5 tahun ke depan kita akan punya tim yang Akhirnya bisa bergabung. Iya, sudah bisa bergabung ya. Ketua Indonesian Football Association in Qatar ataupun founder Garuda Qatar. Mas Didi. Selamat pagi waktu tanah air di sana dini hari nih Mas Didi. Iya, benar. Iya betul. Mas Didi. Selamat pagi Mbak Sira. Waduh, mata Mas berat Arief. nih. Ini mata berat bukan kurang tidur, tapi kayaknya tangisan yang dirasakan ya Mas Widi. Gimana Mas Widi? Komentar Anda dari permainan Iya. tadi malam, Anda menyaksikan langsung tentunya ya? Ya betul, saya menyaksikan langsung kebetulan di stadium. Ya memang dari segi permainan mungkin kita apa namanya dari penguasaan bola mungkin lebih dominan kepada Uzbekistan. Tapi kalau saya melihat dari gamenya itu sendiri kurang lebih seperti waktu Indonesia lawan Korea ya, tapi dalam arti sebaliknya. Dimana pada saat itu waktu Korea mencetak gol dan juga dianulir oleh VAR sehingga berbalik Indonesia menjadi leading. Jadi kurang lebih pada saat pertandingan semalam saya lihat sebaliknya untuk Indonesia gitu. Pada saat Indonesia mencetak gol, terus no decision goal by VAR, tiba-tiba kita mungkin kehilangan konsentrasi di situ. Jadi pada saat itu terjadi gol pertama dari Uzbekistan dan dilanjutkan kepada kurang beruntungnya dengan kartu merah dari Rizky Ridho dan disambung dengan gol kedua dari Uzbekistan itu sendiri. Terus saya melihatnya seperti itu semalam. Teman-teman supporter bagaimana pada saat itu di stadion? Karena ramai banget itu. Ya tentunya kita sedih tentunya, tapi tetap kita akan dukung timnas kita. Kita akan kita lupakan tadi malam dan kita akan melihat ke depan untuk support di perebutan juara 3 dan tentunya kita berharap bisa lolos untuk ke Olimpik 2024 ya dengan menjadi juara 3. Insyaallah. Iya. Kalau Mas Pidi bisa menceritakan, menggambarkan ketika tadi malam gitu, usai pertandingan, bagaimana dari timnas sendiri gitu, ketika sudah selesai pertandingan? Timnas sendiri mereka sedih, tapi mereka saya salut, mereka appreciate kepada kita. Mereka juga berjalan keliling dan kita tetap memberi support kepada mereka, memberi terima kasih Garuda kepada mereka untuk tetap memberi semangat kepada mereka.
bahwa Mas perjuangan Vidi, kita masih pada belum berakhir saat- nih. Ya. Betul, Ya, betul. Ya, sepakat. belum berakhir. Garis bawahi yang dikatain Bang Negara tadi itu. Ya kan? Masih harus menatap ke depan gitu. Mas Vidi, saya yakin Iya. ketika kita merobek gawang lawan tadi malam itu, meskipun ya dalam kurung gitu dianulir lah Iya. gitu ya. Itu supporter Iya. pasti luar biasa meriahnya pada saat itu. Tapi akhirnya dianulir. Bagaimana tuh? Suasana bisa Anda ceritakan Iya. kembali, gambarkan kembali nggak tuh? Di tribun tuh seperti apa itu? Ya tentulah kita sangat waktu gol itu kita sangat ini apa sangat excited sekali, kita sangat happy sekali dan tiba-tiba langsung ada di layar itu untuk VAR checking. Di situ kita sudah mulai terdiam sambil menunggu dan akhirnya pada saat diputuskan untuk no decision goal, kita sangat kecewa sekali pada saat itu tentunya. Banyak Itu, juga ini supporter langsung yang Responnya gitu lah. kepada Responnya teriakan apa tuh? Yang disampaikan, yang ya diucapkan, yang responnya kita dilontarkan pada banyak saat itu? teriakan bu kepada pelatih ya, seperti itu. Bilang, pulang lewat mana lu? Gitu, nggak gitu ya? Nggak, Mau disamperin, mau dicegah. pulang lewat mana lu? Gitu kan, anak kampung mana lu? Katanya. Soalnya banyak juga ya Mas Vidi, kalau bisa dikira-kira tadi malam yang nonton dari supporter Indonesia kira-kira berapa ya? Kalau dari ini ya, dari total penonton itu ada 8.900. Tapi yang saya lihat di Oke. stadium, untuk Uzbekistan itu sendiri saya lihat hanya 1 atau 2 section maksimum. Jadi let's say saya confidence kalau kita sekitar 90% lah minimum Wow. dari 9.000 itu Wow, sendiri. jadi kita mendominasi ya. Oke, Bang Nik, Oh iya, supporter betul, luar betul. biasa loh. Iya. Hanya 1 atau 2 section. Iya. Paling 1-2 section tuh kira-kira berapa sih, Mas Vidi? 500 kan. Kapasitas Paling kalau stadion satu section, 2 section itu sekitar 300 mungkin ya. 300 atau 600 paling banyak. Wow, berarti kita sangat-sangat mendominasi. Itu Bang Nigara bertanya kalau misal kapasitasnya kira-kira berapa Mas Vidi di sana? Kapasitas stadium itu maksimum 10.000, kurang lebih 10.000 lah. Maksimum 10.000. Oke. Ya, sebenarnya Wow, ini luar audiens biasa semalam loh, kita itu mendominasi lebih loh. sedikit ya dibandingkan perempat final kemarin, karena perempat final kemarin itu kita mencapai 9.100, tapi tadi malam entah kenapa hanya 8.900 gitu. Padahal kita expecting akan lebih banyak penontonnya. Saya malah berpikir 10.000 tembus itu. Enggak ya, nggak nyampe ya? Belum ya? Kalau dari display sih mereka display itu 8.900 gitu. Saya juga pikir akan tembus 10.000. Oh, atau mungkin ini supporternya Uzbekistan mungkin ganti profesi gitu ya, jadi supporter. Kan ngeliat rame banget gitu kan daripada Ngedown. Daripada nggak Iya, aman bener, saya daripada gitu nggak kan aman. ibaratnya kan. Soalnya cuma 300-an kan? Gimana Bang Nik? Saya salut. Iya. Apa supporter kita meskipun banyak nggak rese gitu. Iya ya. Yang rese Arif Adil kayaknya. Bukan, kalau main di Indonesia, Mas Budi ketawa ngakak. ya kalau main di Indonesia bahaya tuh, Iya iya. bahaya tuh. Gitu. Saya ini komisi disiplin PSSI. Iya. Mohon maaf Bang Nik. Udah langsung baca situasi. Ya, jadi saya gini, semalam itu selesai pertandingan, saya ngelihat mereka berespon ya, datang ke penonton. Gitu. Dan ini mengingatkan kita pada tahun 1976, ketika kita gagal ke Olimpiade Montreal. Ya, kita unggul penendang, unggul poin. Waktu adu penalti dengan Korea Utara, ya, kita kalah. Itu penonton kalau boleh dibuka itu di Guinness Book of Record, itu 120.000 yang menonton. Karena waktu itu belum ada single seater kan, masih masif seaternya kan. Nah, nggak ada orang yang beranjak. Jadi mereka hormat. Ini sama dengan kemarin. Jadi apa namanya penghargaan kita nih, penghargaan saya khususnya nggak berkurang meskipun saya memuji ini, melihat ini punya masa depan, nggak berkurang sedikit pun kepada Eli Idris, kepada Bambang Nurdiansyah, Heri Kiswanto, kepada Mas Gareng, kepada Bob Hippi dan segalanya, nggak berkurang sedikit pun penghargaan dan penghormatan saya. Karena bagaimanapun dia sudah menyumbangkan segalanya dibanding Sudah ada kita. prestasi ya. Kita kan wartawan cuma omong-omong aja katanya. Kan?
gitu. Kita pengamat nih cuma analisa, lebih hebat dari pelatih. Kalau gitu jadi pelatih aja. Mereka Gitu. yang menorehkan prestasi. Ya? Mereka Iya. gitu. Iya. Bahwa mereka belum berhasil, ya itu memang fakta nggak bisa kita sangkal gitu. Baik, baik. Oke. Kita lanjutkan ya Mas Budi Setiawan dan juga Bang Yali Idris, satu juga Mas Vidi Vidi. juga di Qatar. Usai jeda pada berikut kami akan kembali.